Bentuk daripada keandalan dan kepiawaian lobby inilah yang dimiliki oleh HIPMI. Leadership di HIPMI ini harus ditanamkan secara bersama-sama, karena kita tidak tahu bahwa suatu saat di antara kita akan ada jadi bupati, akan ada jadi gubernur, anggota DPR, dan sebagainya. Bahkan mungkin ada menjadi tokoh-tokoh ekonomi nasional atau ekonomi daerah. Oleh karena itu, leadership itu dibentuk dari tentunya dari organisasi ya, yang aktif, yang bisa jadi pemimpin di dalam sebuah organisasi itu sudah kelihatan. Sering jadi ketua panitia, sering jadi aktivis-aktivis di dalam kegiatan, jadi panitia atau jadi ketua panitia. Itu yang biasa tampil, muncul. Tetapi kalau yang pasif, diam aja, ngikut aja dan sebagainya, itu lebih cenderung sebagai pengikut lah atau follower. Saya berharap bahwa teman-teman HIPMI ini kalau ada kegiatan-kegiatan HIPMI, rebutan untuk menjadi ketua panitianya, rebutan untuk menjadi pengurusnya atau pelaksana daripada acara-acara. Karena dari situ mulai kita lihat bibit-bibitnya. Nah, tidak ada bedanya kalau kita ngurus partai, kita ngurus negara, kita ngurus yang lain-lain, hampir sama semua. Kita ngurus partai sama aja, siapa yang aktif jadi ketua panitia, siapa aktif bicara, siapa aktif datang di rapat-rapat dan sebagainya. Itu baru kelihatan ada pemimpin-pemimpin yang kita bisa identifikasi, yang bisa kita handpick nantinya. Nah, begitu juga mengurus negara. Mengurus negara juga begitu. Menteri yang sukses, yang telaten, yang sering turun ke lapangan, yang sering benar-benar menjiwai dan mampu menjadi pemimpin di organisasinya dan memiliki wibawa. Membangun dan mempererat persahabatan. Diklat ini dibangun di zaman saya dulu. Dulu waktu saya ketua HIPMI, terus terang diklat-diklat begini pada protes. HIPMI ini sebenarnya tempat gaul, tempat bersosial aja gitu. Saya bilang, wah ini kita perlu rubah sedikit gaya HIPMI, karena HIPMI lama-kelamaan pemimpinnya kan semakin hari semakin sedikit yang bisa terbentuk. Tidak bisa terbentuk karena dia mungkin habitatnya atau memang jiwanya sebagai pemimpin, tetapi harus diciptakan. Makanya muncullah ide untuk kita buat diklat, kita buat Lemhanas, supaya paling tidak ada yang kita bentuk, ada yang kita desain, ada yang kita ciptakan, karena organisasi itu punya model, punya struktur. Nah, muncullah diklat, dan saya kira diklat-diklat seperti begini bagus sekali kita lakukan, dan ini biasanya menjadi persyaratan kalau mau jadi pengurus, mau jadi ketua umum nantinya dan sebagainya. Saya harapkan HIPMI Jaya ini muncul pemimpin-pemimpin besar, pemimpin-pemimpin nasional, pemimpin-pemimpin yang nanti bisa menjadi ketua umum HIPMI baru di masa yang akan datang. Karena 3 ketua HIPMI terakhir ini semuanya dari daerah. Ya, saya dari daerah, Otto dari daerah, Bahlil apalagi. HIPMI Jaya ini harus tampil kembali untuk bisa merebut bagaimana kepemimpinan nasional HIPMI. Ya, setuju ya?